Sore Tajuk Kompas TV edisi pekan ini akan kembali menghadirkan beberapa ulasan masalah yang menjadi perbincangan masyarakat dalam satu pekan terakhir. Kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian selebritas begitu dekat dan candu terhadap narkoba. Saudara, menjadi salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia, tidak membuat peredaran narkoba membatasi calon korbannya. Tak hanya masyarakat umum, pelaku seni yang hari-harinya bertugas menghibur warga pun tak lepas dari bahaya narkoba. Kegiatan yang jelas merusak kesehatan dan mental bagi tiap penggunanya, nyatanya tak mudah ditinggalkan begitu saja. Banyak dalih tanpa logika akal sehat menyebut pengguna narkoba dapat memberikan ketenangan bagi pemakainya. Ketenangan bersifat semu ini justru menghantarkan para penggunanya menuju jeruji besi, simbol hukuman bagi tiap mereka yang melakukan pelanggaran. Dengan ancaman sanksi beragam di depan mata, mengapa narkoba masih dekat dengan urat nadi kita? Mengapa para selebritas tanah air tidak sedikit yang berkerabat dengan obat-obatan terlarang ini? Saudara, pekan ini publik dihentikan atau dihentakkan oleh penangkapan salah seorang pesohor dunia hiburan tanah air. Ketua Persatuan Artis Film Indonesia, Parvi, Gatot Brajamusti, ketahuan sedang berpesta narkoba dengan istrinya, Dewi Aminah, di sebuah hotel di Mataram pada tanggal 28 Agustus ini. Kita bisa menyaksikan, dan ini terjadi saat Gatot berhasil terpilih menjadi Ketua Parvi untuk periode 2016 hingga periode 2021. Dan saudara, tidak hanya dua orang, yakni Gatot dan juga Dewi Aminah. Salah satu orang yang juga merupakan pesohor diamankan. Salah satunya ialah penyanyi perempuan bernama Reza Artamevia. Reza merupakan orang yang memang terkenal dekat dengan Ketua Parvi ini. Penyanyi asal Jakarta menyebut Gatot Brajamusti sebagai guru spiritualnya selama beberapa tahun terakhir. Ada 3 orang, meskipun pada akhirnya Reza dinyatakan hasilnya negatif. Meskipun pada sebelumnya sempat dinyatakan positif oleh Badan Narkotika Provinsi Mataram. Dan polisi tidak berhenti di Mataram. Mereka langsung melakukan penggeledahan di tempat tinggal Gatot di kawasan Jakarta Selatan. Beberapa temuan diamankan oleh polisi. Apa? Jarum suntik, alat hisap, dan sabu ada dalam rumah Mega ini. Inilah bagaimana kemudian kami bisa menjelaskan kepada Anda proses penggeledahan yang terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang merupakan hunian dari Gatot Brajamusti, Ketua Parvi, yang berhasil diamankan polisi pada tanggal 28 Agustus. Tidak hanya narkoba, saudara, ada 1 buah pistol jenis Browning, kemudian 1 pistol Glock 26, 1 pistol Walter, ada banyak senpi atau senjata api, kemudian 1 buah sangkur atau alat seperti pisau tajam, 500 amunisi dengan milimeter 9, 3 kotak amunisi dengan 9 mm, dan 1 kotak amunisi dengan VOC 32 auto. Tidak hanya narkoba, ternyata Gatot yang merupakan Ketua Parvi baru untuk periode 2016 hingga 2021 juga menyimpan senjata api di rumahnya. Saudara, Gatot Brajamusti, kemudian Dewi Aminah istrinya, Reza Artamevia merupakan pesohor-pesohor publik. Tapi apakah kita berhenti di situ saja? 1 pekan sebelum Gatot Brajamusti diciduk karena narkotika, selebritas lainnya juga terjerat hal yang sama. Pendangdut Imam S. Arifin ditangkap pada 27 Agustus 2016 di wilayah Gunung Sari dengan barang bukti 0,36 gram sabu. Ini adalah artis yang terlibat narkoba, yakni Imam S. Arifin, tertangkap di Gunung Sahari. Dengan barang buktinya tadi ada 1 bong sedotan atau alat hisap sabu, cangklong, kemudian 1 timbangan digital kecil dengan berat 0,36 gram sabu. Imam Arifin bukan orang yang kali pertama berurusan dengan hukum. Dia sudah 3 kali tertangkap, yakni pada tahun 2008 di Medan dan kemudian tahun 2010. Selanjutnya, selain Imam Arifin, siapa lagi yang pernah terlibat dengan kasus narkoba di kalangan selebritas Indonesia? Di tahun 2016, di tahun yang sama, artis Restu Sinaga juga pernah ditangkap di Cipete, Jakarta Selatan karena kepemilikan narkotika berupa 10 gram ganja dan puluhan buti psikotropika jenis Diamond dan Happy Five. Selain Restu Sinaga, kami juga berhasil mengumpulkan beberapa nama yang diantaranya adalah Faris RM, artis yang pernah terlibat narkoba dan merupakan musisi ini. Tak hanya ditahan terkait kepemilikan narkotika jenis heroin, polisi juga menemukan barang bukti, yakni 5 gram ganja, heroin tadi, dan kemudian alat hisap sabu. Faris RM, kemudian ada Gatot, Restu Sinaga, serta Imam S. Arifin adalah beberapa deretan nama yang memang masih aktif di dunia hiburan. Lalu ada beberapa nama yang sudah lama tidak aktif, tapi dia masih
merupakan salah satu penghibur atau selebritas di tanah air, yakni Kabul Basuki, atau jika Anda terlalu asing dengan nama ini, kami sering menyebutnya dengan nama Tesi. Dia ditemukan dengan barang bukti 2 paket sabu dengan berat 1,0 gram. Roger Danuarta, artis muda, juga sempat masuk bui pada 14 Februari 2014 akibat kepemilikan narkotika jenis putau seberat 0,34 gram dan ganja kering seberat lebih dari 15 gram. Roger menghirup udara bebas setelah pada 17 Februari 2015 7 bulan direhabilitasi di Lido, Bogor. Ini adalah beberapa nama lainnya selain Faris RM. Kemudian ada aktor kawakan Roy Martin yang kemudian ditangkap 2 kali, Februari 2006 dan November 2007. Selain di Jakarta, dia juga pernah ditangkap di salah satu hotel di Surabaya. Satu lagi artis wanita muda, Sheila Marcia, ditangkap pun 2 kali pada Agustus 2008 dan September 2009. Kesemuanya setelah melakukan penangkapan, mereka juga diminta untuk mengikuti proses rehabilitasi untuk pemulihan dari upaya kecanduan narkoba. Masih sulit melepaskan jeratan narkotika dari kalangan selebritas tanah air. Misalnya saja deretan artis yang bolak-balik ini berurusan dengan kepolisian akibat narkotika. Ya saudara, selain nama-nama tadi, kita juga melihat ada Jennifer Dunn, salah satu artis wanita muda juga, kemudian teman dari Tesi, yakni Polo, yang ditangkap pada tahun 2000 dan tahun 2004. Dan yang terakhir, sebelum Gatot Brajamusti diamankan di Mataram, Imam S. Arifin yang merupakan penyanyi dangdut ditangkap pada tahun 2008 dan kali ini 2016. Ada 3 kali, sebelumnya juga pada tahun 2010. Kasus narkoba, saudara, yang melibatkan Ketua Parvi Gatot Brajamusti menunjukkan makin banyak artis yang mengonsumsi narkoba. Ada beragam alasan berharap Sohor itu memakai narkoba. Kita lihat satu persatu. Motif artis memakai narkoba: kesepian akan panggilan pekerjaan. Selebritas frustasi dan stres akibat kurang tawaran pekerjaan karena keuangan mereka, finansial mereka memang bertumpu pada banyaknya job ataupun pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka hari-harinya. Kemudian narkoba sebagai pelarian. Tadi saya menyebut di pembukaan bahwa narkoba sering sekali diasumsikan sebagai obat penenang sehingga mereka dijadikan tempat pelarian yang dianggap instan. Namun nyatanya ini jelas bukan obat yang begitu mujarab. Kemudian pergaulan ataupun gaya hidup. Pergaulan di lingkungan selebritas yang begitu bebas, meskipun kita tidak menutup kemungkinan pergaulan ini juga terjadi di kalangan non-selebritas. Memakai narkoba untuk meningkatkan konfidensi seseorang atau meningkatkan kepercayaan diri. Alasan ketiga adalah untuk meningkatkan stamina. Artis menggunakan narkoba untuk meningkatkan stamina di tengah padatnya rutinitas pekerjaan yang dilakoni untuk menghindari kejahatan. Mereka mengkonsumsi narkoba. Mereka letih, mereka capek karena beberapa kegiatan yang menuntut mereka untuk setiap waktu berpacu dengan agenda-agenda hiburan mereka, sehingga narkoba dianggap sebagai jalan yang menurut mereka instan untuk menambah stamina mereka. Narkoba, saudara, sebagai public figure, ini adalah sanksi sosial yang harus mereka terima ketika mereka mengkonsumsi narkoba. Sanksi sosial yang diterima oleh seseorang ataupun selebritas utamanya ketika dia mengkonsumsi narkoba adalah hilangnya rasa kepercayaan dari publik. Karena apa? Karena selebritas merupakan orang yang menjadi panutan, merupakan orang menjadi acuan bagi gaya hidup mayoritas masyarakat yang selalu menontonnya. Kemudian karir, justru ini jelas menjadi catatan yang paling berat bahwa karir mereka yang selalu bertumpu pada aktivitas kegiatan hiburan bisa terancam. Sanksi sosial itu. Kemudian bagaimana dengan sanksi hukum ketika seseorang menggunakan narkoba? Anda bisa lihat, sanksi hukum penggunaan narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika. Ada 2 golongan. Golongan 1, yakni yang lebih dari 1 kilogram, akan dihukum dengan hukuman maksimal, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 6 hingga 20 tahun. Lalu kemudian untuk golongan kedua, lebih dari 5 gram. Pidana mati masih mengancam mereka, pidana penjara seumur hidup juga masih mengancam, serta pidana penjara 5 hingga 22 tahun. Hanya batas berat konsumsinya lah yang kemudian membedakan
tapi hukuman maksimal tetap mengancam semua yang menggunakan narkoba. Pemerintah dalam hal ini terus berupaya untuk memberantas narkoba. Lalu bagaimana kemudian pemerintah yang hal ini diwakili oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa? Dalam quote-nya yang bisa kami rangkum, dia berharap bahwa dia menyampaikan keinginan dari Presiden tahun ini bisa dilakukan rehabilitasi bagi 200.000 penyalahgunaan atau pecandu narkoba. Artinya itu adalah tugas Kementerian Sosial, tugas dari Khofifah Indar Parawansa. Lalu tidak hanya Menteri Sosial yang berbicara seperti ini. Ketika Menteri Sosial berbicara tentang bagaimana upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap ratusan ribu pengguna yang terdeteksi secara fakta dan data, maka ada beberapa quote lain yang bisa kami kumpulkan selain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Salah satunya adalah Ketua Badan Narkotika Nasional BUAS atau Budi Waseso, yang jelas menyebut bahwa pengguna narkoba harus dipidana agar memberi efek jera kepada para pengguna dan masyarakat. Pasal rehabilitasi lagi-lagi kerap diperjualbelikan oknum penegak hukum karena berada pada area yang gray area atau abu-abu. Rehabilitasi menjadi salah satu kekuatan orang yang ingin melakukan tindak kejahatan narkoba karena menurutnya rehab bisa menjadi sanksi paling ringan jika dia ingin menghindar dari sanksi paling berat, yakni hukuman mati. Kemudian selanjutnya dari Mabes Polri melalui Kadifumasnya yakni Brigjen Boy Rafli Amar, pemakai yang secara sukarela melaporkan diri akan langsung mendapat perawatan tanpa melalui proses asesmen. Lagi-lagi rehabilitasi diucapkan oleh baik itu Menteri Sosial, Ketua BNN atau Kepala BNN, dan kemudian Kadifumas Mabes Polri. Inilah kemudian menjadi dilematika bersama bagi publik. Apakah kemudian narkoba yang menjadi kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa ditempatkan sebagai kejahatan dengan hukuman maksimal mati? Namun di sisi lain, jika dia hanya ketahuan menggunakan saja tanpa melakukan upaya menjual kembali, maka hanya mendapatkan sanksi rehabilitasi. Lalu Menteri Hukum dan HAM jika masih ada permintaan atas narkotika, sementara sistem hukum yang ada sekarang belum mendukung dilakukannya rehab, bagi para pecandu, LP dan rutan akan terus dipenuhi oleh napi kasus narkotika. Napi narkotika, berapa jumlah tahanan Indonesia yang terjerat dalam kasus narkoba? 81.360 orang yang ada di Indonesia, lebih dari ini terjerat dalam jeruji sel akibat kasus narkoba. Jumlah ini, saudara, hampir setengah total dari tahanan seluruh Indonesia yang berjumlah 187.000 orang. Narkoba berdiri seimbang dengan terorisme dan korupsi. Ketiganya memiliki tingkat kejahatan luar biasa dalam negeri ini. Potensi merusak bangsa jelas menjadi ancaman jika narkoba kian beredar. Negara berupaya keras untuk menghentikan distribusi obat terlarang, mematikan ini. Beragam upaya pencegahan dan penindakan hingga pada tingkat hukuman mati sudah dilakukan untuk menutup ruang gerak peredarannya. Jika kesehatan menjadi investasi paling mahal dalam kehidupan manusia di dunia, mengapa kita tak seragam berujar bahwa narkoba bukan jalur pintas merasakan indahnya hidup? Kita sebagai bangsa yang ditakdirkan tumbuh besar dan menjadi negara kuat, selayaknya berjabat erat, menutup rapat peredaran obat jahat yang hanya membuat kita tersesat. Ya saudara, demikian tajuk Kompas TV edisi pekan ini. Kita bertemu pekan depan dengan ulasan materi yang menjadi perbincangan publik dalam satu pekan terakhir.